Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irwansyah. Kali ini saya akan menyampaikan kepada anak-anakku semua pada acara MPLS SMP Muhammadiyah 1 Wonosari dengan tema Belajar dengan Senang Menuju Merdeka Belajar. Oke, anak-anakku semua, mengawali MPLS kali ini kita akan mengenal dulu deh ya, apa sih sebenarnya belajar dengan senang itu ya. Pak Irwan kutip dari Nelson Mandela, belajar bukanlah proses mengisi wadah yang kosong, tetapi sebuah proses menyalakan api pikiran. Jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Nah, dari sini nih kita bisa melihat bagaimana kita sebagai pelajar, terutama belajar di saat jarak jauh atau daring ya, karena pandemi seperti ini dengan terpaksa kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Oleh sebab itu yang dinamakan belajar dengan senang itu, yang pertama kita awali dulu dari niat kita. Niat mencari ilmu ya harus dengan senang, karena ketika kita sudah mewujudkan belajar dengan senang, maka ilmu itu akan mudah kita dapatkan. Sehingga benar yang dikatakan Nelson tadi, ternyata belajar itu bukan hanya mengisi pikiran kita, otak kita yang tadinya kosong, yang tadinya kita belum tahu, akhirnya menjadi tahu. Tapi bukan itu yang dinamakan belajar dengan senang itu. Tapi bagaimana sebuah proses panjang, mulai dari kelas 7, ya kan, besok selama 12 bulan itu, anak-anakku semuanya menempuh proses belajar, itulah yang dinamakan belajar dengan senang. Nah, jangan takut salah, ya, jangan takut salah. Kalau kalian belajar secara daring, jarak jauh, ketika kalian mengungkapkan pendapat kalian, menulis jawaban ketika ada soal, diberikan pertanyaan, kalian menjawab, maka jangan takut. Ya, jangan takut. Kenapa? Ya itulah yang dinamakan merdeka belajar. Setiap jawaban siswa itu benar, tidak ada yang salah. Kenapa? Ya karena setiap orang, setiap anak boleh menyampaikan pendapatnya masing-masing. Sehingga yang dinamakan merdeka itu tidak ada lagi kesalahan, tidak ada lagi beban. Sehingga yang dinamakan merdeka ya harus benar-benar merdeka. Sehingga merdeka belajar. Yang dinamakan merdeka belajar nih anak-anakku, tuntutan siswa itu adalah mandiri dan kreatif. Nah ini nih yang menjadi pegangan anak-anakku nanti ketika menjadi anak-anak yang merdeka. Kenapa merdeka? Namanya merdeka belajar, maka harus mandiri dan kreatif. Kalau merdeka belajar, kita kembali lagi pada merdeka belajar nih ya, menjadi pelajar yang merdeka, itu aktif mencari dan menerapkan informasi. Mungkin informasi yang disampaikan oleh guru kepada anak-anak, nah itu yang dinamakan informasi. Ya, informasi dalam proses pembelajaran, yang menjadikan proses memperoleh pengetahuan baru. Jadi kan ilmu yang mungkin anak-anakku belum tahu dan akhirnya menjadi tahu, maka siswa, anak-anak semuanya akan menjadi mandiri dan kreatif. Belajar di rumah itu namanya belajar mandiri. Ya kan? Ketika kalian tidak paham, ketika media kalian kurang menguasai, maka apa? Tuntutannya apa? Tuntutannya adalah kreatif. Kalian harus lebih kreatif lagi dalam belajar. Nah, itu konsep merdeka belajar. Maka tuntutannya ketika sudah menjadi merdeka belajar, yaitu harus mandiri dan kreatif. Oke, pada kesempatan selanjutnya nih ya, Pak Irwan akan menyampaikan terkait masalah ciri-ciri pembelajar.
Bagaimana kita bisa melihat ciri-cirinya pembelajar yang terkait masalah budaya, ya, budaya pembelajar. Bagaimana nih ciri-ciri pembelajar yang dikatakan merdeka belajarnya? Belajar dengan senang menuju merdeka belajar. Pak Irwan menyampaikan ciri-ciri pembelajar ini ada 4M, 2D. Nah, M yang pertama adalah memiliki rasa ingin tahu. M yang kedua adalah memiliki motivasi. M yang ketiga, mampu berpikir kritis. M yang keempat adalah mampu memahami dengan sedikit atau tanpa instruksi. D yang pertama adalah dapat merefleksikan diri. D yang kedua adalah dapat diandalkan. Nah, ini anak-anakku semuanya. Jadi, ciri-ciri pembelajar itu Pak Irwan sampaikan ada 4M, 2D. Kita akan melihat satu-satu dulu, ya. Yang pertama, ciri-ciri pembelajar yang pertama ini adalah memiliki rasa ingin tahu. Seorang pembelajar, ya, terutama di SMP Muhammadiyah 1 Wonosari ini selalu ingin tahu, ya, selalu ingin tahu lebih banyak tentang dunia. Mungkin kemarin yang masih di sekolah dasar, sekarang sudah masuk di sekolah menengah pertama, tentunya sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Wonosari, maka harus rasa ingin tahunya lebih tinggi, ya kan? Kalau bahasa anak zaman sekarang ini kepo. Nah, bagaimana kita bisa ingin tahu nih, banyak rasa ingin tahunya tentang pembelajaran. Apa sih IPA itu? Apa sih IPS itu? Nah, kalau dulu ketika di SD mungkin IPA-nya hanya sekedar IPA. Nah, kalau di SMP IPA sudah banyak. Ada fisika, ada kimia, ada biologi. Mungkin itu sudah dijelaskan, sudah dapat ketika SD. Tapi rasa tahu kita, rasa ingin tahu kita ketika kita sudah masuk di sekolah menengah pertama, maka harus kita tingkatkan. Ketika kita hanya diem, ya setidaknya kita harus punya rasa ingin tahu yang lebih. Nah, itulah ciri-ciri pembelajar. Mereka belajar dari sudut pandang, bukan hanya melalui cara-cara tradisional. Kalau dulu kita secara tradisionalnya duduk, guru menerangkan di depan, anak-anak hanya diam menerima ilmu dari guru. Siapa yang bertanya silahkan bertanya, gitu ya. Kalau sekarang pasti dituntut banyak hal, mulai dari metode, strategi belajar anak-anak, ya kan? Seperti Zoom, dulu kan mungkin anak-anak nggak tahu, oh Zoom ini seperti apa sih? Gitu. Kemudian Google Meet ini cara makainya seperti apa? Nah, karena rasa ingin tahu yang tinggi, karena semakin canggihnya teknologi, karena belajar jarak jauh, maka kita tahu bagaimana sih cara penggunaan Zoom, bagaimana sih cara penggunaan Google Meet untuk belajar. Nah, sehingga kita harus tahu. Maka ciri-ciri pembelajar yang pertama ini mudah-mudahan anak-anakku sudah dapat, ya, sudah dapat rasa ingin tahunya dulu, ya kan? Anak-anak pembelajar juga memiliki sikap proaktif, ya, aktif tadi, aktif bertanya, aktif ingin tahu. Nah, jadi bagaimana bisa memberikan solusi kepada teman-teman yang lain. Nah, itu salah satu cirinya, ya, ciri-ciri pembelajar yang pertama, ya, sehingga anak-anakku semuanya sudah harus tahu bagaimana kita bisa menerapkan merdeka belajar yang pertama, ya, yaitu memiliki rasa ingin tahu. Kemudian ciri-ciri pembelajar yang kedua adalah memiliki motivasi. Nah, motivasi itu rasa ingin bangkit, rasa ingin termotivasi, ya kan? Semangatnya itu ada pada diri kita. Berarti ketika dari diri kita, maka dinamakan motivasi internal, motivasi yang tumbuh pada diri kita. Kalau motivasi eksternal, mungkin dari guru, mungkin dari ayah, mungkin dari ibu, atau dari lingkungan yang ada di rumah,
atau dari teman-temanmu. Nah, itu namanya adalah motivasi eksternal. Ya. Seorang pembelajar tentu termotivasi karena ia menetapkan tujuan. Ya, jadi ketika kalian sudah diterima di SMP Muhammadiyah 1 Wonosari, pasti punya tujuan nih. Apa tujuan belajar di SMP Muhammadiyah 1 Wonosari? Tentu itu, ya. Jadi termotivasi, ya. Harus punya motivasi belajar. Baik itu belajar jarak jauh maupun besok ketika tatap muka. Nah, sehingga mereka didorong, anak-anakku nanti didorong oleh rasa berhasil. Ya, ketika sudah punya motivasi tinggi, maka kuncinya adalah berhasil. Ya, nanti poinnya itu berhasil. Oke. Ciri-ciri pembelajar yang ketiga adalah mampu berpikir kritis. Seorang pembelajar, tentunya anak-anakku di sini, pasti akan mandiri. Seorang pembelajar mandiri dapat berpikir kritis tentang suatu situasi. Situasi apa nih, Pak? Situasi ketika belajar jarak jauh. Kita akan lebih kreatif lagi, ya. Kita harus berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan ketika belajar jarak jauh. Apa masalahnya? Tentunya jaringan, sinyal. Pak, saya nggak paham nih ketika saya dijelaskan mata pelajaran tertentu. Nah, kita harus kritis, berpikirnya kritis. Kita harus punya berbagai macam solusi, ya, menangani hal seperti ini gimana caranya. Itu yang harus kita ketahui, ya. Mereka dapat melihat berbagai kemungkinan dan seringkali memiliki lebih dari satu solusi. Nah, itu salah satunya, ya. Kemudian mereka tak hanya menghafal, melainkan juga bertanya. Apa pertanyaannya? Mengapa? Ya, pertanyaannya mengapa? Dan menyusun jawaban berdasarkan pengamatannya atau kemampuannya berpikir kreatif. Ya enggak? Pak, kenapa sih kok harus Zoom? Pak, kenapa sih kok harus Google Meet? Ada nggak metode yang lain? Ada. Seperti apa, Pak? YouTube mungkin, ya. Kita bisa menampilkan media-media belajar secara jarak jauh, mungkin dengan YouTube atau media yang lain, menggunakan video tutorial. Nah, itu salah satu bagaimana kita bisa berpikir kritis, ya. Jadi kita harus sering bertanya, ya, sehingga akan berkesinambungan. Rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian dikaitkan dengan berpikir kritis. M yang keempat adalah mampu memahami dengan sedikit atau tanpa instruksi. Jadi nggak usah disuruh-suruh. Ada PR, ya dikerjakan. Karena kita harus punya rasa tanggung jawab. Karena kita sebagai pembelajar yang merdeka. Seorang pembelajar mandiri memiliki kemampuan yang amat baik dalam mempelajari suatu topik, baik secara verbal, visual, atau kinestetik. Kalau visual jelas kita tahu ya anak-anakku, kalau visual itu mungkin dengan cara melihat, kita menonton. Menonton apa? Menonton video, menonton tutorial. Kalau itu ya, jadi secara verbalnya sudah kelihatan, visual juga kelihatan. Kalau kinestetik gabungan, ya, jadi kita harus praktek langsung. Nah, mereka selalu bisa menemukan cara untuk mengajari dirinya sendiri dan memahami materi melalui berbagai cara. Biasanya menggunakan apa? Trial and error, coba-coba. Ya, jangan takut salah, ya, karena dalam sekolah merdeka ini budaya pelajar di Jogja itu pasti dia akan uji coba, trial and error. Maka dalam merdeka belajar ini nggak ada yang salah. Karena disitulah cara mengembangkan diri anak-anakku semuanya, anak-anak SMP Muhammadiyah 1 Wonosari, yaitu harus berusaha trial and error. Ya, bagaimana kita bisa mencoba hal-hal baru yang dulu kita belum ketahui. Dengan adanya kita bertanya, kita rasa ingin tahunya tinggi, maka kita akan terwujud nanti mandiri dan kreatifnya. Oke, D sekarang ya. D yang pertama adalah dapat merefleksikan diri.
Nah, seorang anak pembelajar tahu dong tentunya bagaimana mengevaluasi dirinya sendiri. Mereka dapat mengenali kekuatan dan kelemahannya. Mungkin kita tahu ya, kelemahan kita ini apa. Tapi kita harus tahu kelebihan yang kita miliki ini apa untuk memunculkan motivasi pada diri kita. Misal kita malas nih belajar karena sudah sering daring, sering asiknya belajar di rumah, main game, sehingga kita motivasinya nggak ada nih dalam diri. Nah, sehingga kita harus tahu apa kelemahan kita, apa kelebihan yang kita miliki. Nah, dari situlah kita bisa merefleksikan diri kita. Selain itu, ya, anak-anakku nanti dapat mengukur kemajuan dalam menguasai suatu keterampilan. Soft skillmu ini apa yang kamu miliki? Nah, sehingga anak-anakku semuanya harus tahu nih, soft skill apa yang anak-anakku miliki. Pak, saya pinter nyanyi. Pak, saya pinter gitar. Pak, saya pinter main piano. Pak, saya pinter IPA. Pak, saya pinter buat puisi. Ya, kita tuangkan. Ya, kita tuangkan soft skill kita yang kita miliki, kemampuan, kelebihan kita yang kita miliki. Mari kita ikut berprestasi bersama di SMP Muhammadiyah 1 Wonosari. Mungkin bisa kita ikut lomba online, ya kan? Karena sekarang ini sudah banyak media informasi untuk berprestasi secara online. Nah, itu ya. Jadi seringkali harus kita catat apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, sehingga sewaktu-waktu kita harus punya untuk merefleksikan diri kita. Kemudian yang ke-6 nih ya, D yang kedua adalah dapat diandalkan. Bagaimana nih Pak, kok bisa dapat diandalkan? Ciri-ciri pembelajar merdeka yang ke-6 nih. Bertanggung jawab. Dapat diandalkan itu bertanggung jawab. Berarti tahu apa yang harus dilakukan. Ya, jadi nggak usah diopiak-opiak, nggak usah disuruh, nggak usah diingatkan lagi. Tapi kalau sudah jadi pelajar, ya pelajar yang merdeka, ciri-ciri pembelajar yang merdeka ini adalah harus bertanggung jawab. Punya rasa tanggung jawab, sebenarnya siapa sih saya ini? Gitu. Kalau anak-anakku semuanya sudah menjadi siswa di SMP Muhammadiyah 1 Wonosari, harusnya sudah punya rasa tanggung jawab menjadi siswa. Nah, melakukan tugas tanpa perlu diingatkan. Nanti ketika anak-anakku semuanya melakukan sedini mungkin, semakin sedikit motivasi dari luar, ya dari luar itu seperti dari guru, kemudian dari orang tua, dari teman. Nah, itu namanya motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Nanti akan diperlukan untuk membuatnya disiplin. Jadi ketika itu sudah terbiasa, anak-anakku semuanya sudah terbiasa, tanpa diminta, tanpa disuruh oleh Bapak Ibu guru, karena sudah memiliki rasa tanggung jawab menjadi siswa tadi, jadi siswa di SMP Muhammadiyah 1 Wonosari, sehingga lebih aman. Nanti disiplin itu akan muncul sendiri pada diri kalian, atau termotivasi untuk menyelesaikan tugas. Pasti ya, kalau belajar jarak jauh itu pasti, ya kan, tugasnya kalian rasakan banyak, tapi sama walaupun jarak jauh maupun bertatap muka, tugasnya sama kan, sama-sama banyaknya maksudnya. jadi kalian harus benar-benar punya tanggung jawab nih, ya. Jadi punya rasa tanggung jawab sebagai siswa, ya, sebagai siswa di SMP sini, ya. Itu. Jadi anak-anakku harus mengenal dulu bagaimana nih namanya belajar dengan senang itu. Kita harus tahu, ya kan, bagaimana nih ciri-ciri pembelajar. Oke, anak-anakku yang Pak Irwan sayangi, Pak Irwan banggakan, yang sudah menjadi siswa SMP Muhammadiyah 1 Wonosari. Pada kesempatan kali ini, Pak Irwan akan membagikan kunci sukses, ya, kunci sukses belajar dengan senang, ya. Yang pertama adalah personal, ya. Kunci suksesnya itu, kunci sukses yang pertama itu pada personal.
Jadi semua itu tergantung pada anak-anakku, ya, bukan karena teman, tapi semua keberhasilan itu, kesuksesan belajar dengan senang jarak jauh ini adalah tergantung pada kalian sendiri, ya. Jadi tidak perlu disuruh-suruh. Namanya belajar, sudah punya tanggung jawab, ya harus secara personal sudah tahu. Jadi nggak usah disuruh-suruh, nggak usah diminta, ayo ngerjakan tugasnya, nggak. Tapi kesuksesan itu, belajar dengan senang itu dimunculkan mulai dari anak-anak sendiri, ya. Yang kedua adalah mulai dari keluarga, ya. Jadi dari dorongan bapak ibumu, dukungan dari bapak, adik, ibu, kakak di rumah itu penting, ya. Sehingga itulah, ya, kunci suksesnya itu ketika kunci sukses yang pertama itu pasti pada diri. Yang kedua adalah dari keluarga, ya. Jadi kalian harus sering curhat nih, ya kan? Kalau di SMP Muhammadiyah 1 ini kan curhatnya seringkali ke wali kelas atau guru BK gitu, ya. Tapi karena jarak jauh, kalian sudah dekat nih, belajar jarak jauhnya karena dekat dengan orang tua, ya curhatnya dengan bapak atau ibu atau keluarga, adik, kakak. Harus. Karena itu salah satu terapi yang paling manjur adalah cerita, curhat. Curhat kepada orang-orang terdekat kita di keluarga kita. Bisa bapak, bisa ibu, atau adik atau kakak kita. Mana nih yang paling nyaman? Kalian paling nyamannya yang mana? Nah, itu yang harus kalian ketahui. Kemudian, kunci sukses yang ketiga, belajar dengan senang itu adalah lingkungan kita. Ya, bagaimana lingkungan kita ini mendukung. Ya kan? Kalau sudah lingkungan kita mendukung, maka enak. Mulai dari teman. Kita benar-benar memilah dan memilih teman kita. Kita harus pintar, harus bisa memilah dan memilih tadi teman yang sebagai kunci sukses kita belajar dengan senang. Kalau kita salah pilih teman, kita milih teman-temannya yang belajarnya malas, ya kita akan ke bawah malas. Tapi kalau kita memilih teman yang pintar, ketika yang manajemen waktunya bagus, pilih teman yang berprestasi, maka kita akan ketularan. Ya, energi positif, semangat teman kita tadi itu akan terbawa pada diri kita. Sehingga anak-anakku harus benar-benar memilih dan memilah temannya nih yang harus benar. Ya, apalagi kita belajarnya secara jarak jauh. Kita harus lebih pintar nih. Mana nih teman yang cocok, nyaman buat kita ajak belajar bersama. Jadi itu anak-anakku, kunci sukses untuk belajar dengan senang itu ada 3. Yang pertama adalah personal, keluarga, dan lingkungan. Oke, ini sudah kenyang atau masih lapar anak-anakku? Oke, mudah-mudahan sudah kenyang ya. Jadi Pak Irwan kali ini akan menyajikan bebek tusuk. Sudah pernah belum kalian makan bebek? Mungkin bebek goreng ya, bebek goreng atau bebek bakar gitu ya. Tapi kali ini Pak Irwan akan menyajikan tentang bebek tusuk. Jadi pada Merdeka Belajar ini Pak Irwan akan memberikan tips ya, berupa langkah sukses belajar dengan senang menuju Merdeka Belajar menggunakan bebek tusuk. Wah, apa nih Pak Irwan bebek tusuk ini? Oke, B ya. B yang pertama adalah berhenti untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Nah, ternyata tips yang pertama ini, langkah sukses yang pertama ini adalah berhenti untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Ini sangat penting anak-anakku. Kenapa? Ya, kita harus percayalah. Setiap orang memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing. Ya ada kan? Allah itu menciptakan manusia tanpa kelebihan. Pasti punya kelebihannya masing-masing. Tapi jangan khawatir terhadap kemampuan yang anak-anakku miliki. Buanglah segala pikiran-pikiran negatif. Kita harus menumbuhkan pikiran-pikiran positif pada diri kita. Kenapa? Kalau kita
memasukkan pikiran-pikiran negatif pada diri kita, pada pikiran kita, maka pikiran itu akan dihantui. Ya, kita pasti akan memikirkan itu terus, ya, sehingga kita seolah-olah pikirannya hanya negatif terus, suuzon terus sama orang, ya kan? Maka yang harus kita lakukan adalah kita percaya setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing. Menerima kekurangan itu pasti, ya kan? Sehingga kita harus berhenti dalam membandingkan dirimu dengan orang lain yang bisa membuat dirimu lebih bermakna. Nah, itu kunci sukses yang pertama. Langkah yang pertama ketika kalian ingin belajar dengan senang menuju merdeka belajar. Ya. Kemudian langkah sukses yang kedua, bebek tusuk yang kedua ini, B-nya adalah belajar membuka diri terhadap dunia luar. Kalau dulu kita belajarnya hanya tatap muka, duduk di kursi ya, kemudian guru menerangkan di depan anak-anakku semuanya, mungkin kalian merasa jenuh, ya kan? Nah, pada saat belajar jarak jauh ini, tentu kita harus benar-benar membuka diri, membuka wawasan kita untuk mengenal dunia luar. Seperti apa? Mungkin Instagram, Facebook, atau sosial media lainnya. Nah, itu salah satu bagaimana kita bisa belajar untuk membuka diri kita terhadap dunia luar. Jangan takut, ya, jangan takut anak-anakku terkait masalah bergaul dengan dunia luar. Ya, jangan menutup dirimu terhadap orang baru, karena tentunya ketika di MPLS SMP Muhammadiyah 1 Wonosari ini kita tahu banyak sekali teman-teman baru. Jadi jangan takut untuk bergaul dengan orang-orang baru di luar sana. Banyaklah bergaul dengan orang-orang yang positif, ya kan? Kita harus benar-benar memilah dan memilih teman-teman yang harus kita pilih, di mana nantinya kamu akan terbawa oleh energi-energi positif yang mereka miliki. Semangat belajar, semangat berkarya, semangat berprestasi. Itu yang akan kamu miliki ketika kamu bisa sukses dalam memilih dan memilah teman yang benar. Dengan begitu, lambat laun kamu akan menjadi lebih produktif dan percaya diri, mengenal kemampuan, kelebihan, dan kekuranganmu. Sehingga bebek tusuk yang kedua ini B, ya, belajar membuka diri terhadap dunia luar. Oke. K nih, ya, bebek itu kan K, ada K-nya. K-nya ini apa Pak Irwan? K-nya adalah kembangkan kreativitas. Nah, anak-anakku, ternyata kreativitas itu merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dalam kehidupan sehari-harinya dikaitkan dengan prestasi yang istimewa. Mengucapkan terima kasih itu salah satu adalah prestasi yang istimewa menurut Pak Irwan. The power of thanks. Bagaimana sebuah kekuatan terima kasih ketika anak-anak ucapkan kepada orang lain itu akan membuat tenang pada diri orang lain tadi. Coba kamu mengucapkan terima kasih kepada ibumu ketika sudah memberikan sarapan setiap pagi. Kamu tanya, Bu, bagaimana perasaanmu ketika anak-anak ucapkan terima kasih kepada ibu? Pasti ibumu menjawab, senang, bangga pada kamu. Nah, itu salah satu kekuatan ucapan terima kasih. Sehingga prestasi itu diukur bukan hanya lewat medali, bukan hanya lewat sertifikat, bukan hanya lewat piala, tapi hal-hal kecil yang itu nanti akan menjadikan hal kecil itu menjadi besar. Nah, itu ya. Jadi prestasi istimewa menurut Pak Irwan, ucapan terima kasih itu prestasi yang istimewa, yang besar dalam menciptakan hal-hal yang baru atau sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru. Itu ya. Jadi bagaimana anak-anakku bisa mengembangkan
kreativitas sesuai dengan kemampuan kalian, atau menemukan cara-cara baru dalam memecahkan permasalahan tertentu. Misal, anak-anakku nggak bisa nih matematika, tapi kamu bisa nih, ya, bisa menemukan cara-cara bagaimana biar bisa paham mengerjakan matematika. Itu namanya kreatif. Bagaimana kalian bisa lebih kreatifnya muncul di situ. Kemudian langkah sukses yang keempat adalah tu, ya, bebek tu su. Tu-nya adalah tunjukkan bakatmu, percayalah kamu itu hebat. Ketahuilah anak-anakku, setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihanmu jangan hanya mengetahui kekurangan. Kita harus mengeksplor, kita harus mengetahui apa kelebihanmu. Sehingga kelebihanmu itu akan menjadi motivasi ketika kamu melangkah ke depan. Setiap orang pasti memiliki kelebihan di antara kekurangan yang dimiliki. Entah itu hobi, ya kan? Hobi masak itu salah satu kelebihan yang kamu miliki. Hobinya sepeda, itu adalah kelebihan yang kamu miliki. Ya kan? Hobinya main HP di rumah, hobinya main game di rumah, itu kelebihan yang kamu miliki. Tergantung bagaimana kamu menyikapi yang senang main game tadi menjadi kelebihanmu. Barangkali kamu menjadi programmer besok, ya kan? Bisa menciptakan game-game baru yang bersifat positif untuk anak-anak ke depannya. Nah, itu salah satu kelebihan yang kamu miliki. Berawal dari hobi, ya, atau apapun lah itu yang membanggakan dari dirimu. Jadi ada konsep besar, ya, tunjukkan bakatmu itu melalui hobi, ya. Sehingga Pak Irwan menyampaikan, tunjukkan pada dunia bahwa kamu itu hebat dan berbakat. Dan percayalah bahwa setiap orang itu memiliki waktunya sendiri-sendiri untuk hebat. Begitupun kamu yang juga sedang berproses dalam menemukan dan mengenali bakat yang kamu miliki. Tidak usah khawatir anak-anakku, ya. Kita ini tidak dituntut untuk sempurna kok. Ya, kita ini tidak dituntut untuk sempurna. Tapi kita ini dituntut sama Allah. Apa tuntutan Allah kepada kita? Tuntutannya adalah bagaimana kita dituntut oleh Allah lebih baik daripada hari kemarin. Sehingga ada sisi-sisi positif agar kita menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Nah, salah satunya kita bisa mengevaluasi apa kekurangan kita, bagaimana kita bisa merefleksikan diri kita, sehingga nanti kita menemukan kelebihan kita. Oke, yang terakhir nih, langkah sukses dalam belajar dengan senang, ya, mewujudkan merdeka belajar yang terakhir adalah syukuri apapun yang kamu miliki. Kata syukur itu mudah, ya, kita ucapkan itu mudah. Namun seringkali sulit untuk dilakukan. Benar nggak? Nah, tentunya benar ya. Kenapa? Alhamdulillah. Mudah kita ucapkan. Tapi ketika kita jatuh, kita mengucapkan alhamdulillah, menerimanya mungkin susah. Pada kenyataannya, banyak orang-orang itu menyepelekan dan mengabaikan kata syukur tadi anak-anakku. Dan memilih untuk mengeluh, waduh, masih pandemi, jadi belajarnya jarak jauh lagi. Ya kan? Kadang-kadang kita mengeluh seperti itu. Dan memilih untuk mengeluh dan menghakimi dirinya sendiri. Berhenti untuk menunggu dirimu menjadi sempurna. Hadapilah semua itu apa yang ada di depan. Sehingga kita mampu untuk mensyukuri apapun yang kalian miliki. Nah, anak-anakku, yang terakhir yang akan Pak Irwan sampaikan untuk menutup materi kali ini, Pak Irwan akan menyampaikan terkait
kata-kata mutiara nih ya, yang Pak Irwan ambil dari Modila tadi. Jika kalian masih merasa malas belajar, maka kalian akan kehilangan segalanya. Ingatlah bahwa pohon kehilangan daunnya setiap tahun, dan pohon pun tetap berdiri tegak untuk hari yang lebih baik. Oke, terima kasih. Itu yang bisa Pak Irwan sampaikan. Bagaimana kita bisa belajar dengan senang, bagaimana kita bisa memiliki hati seluas lautan. Ketika kita memiliki hati yang seluas lautan, menghadapi masa pandemi seperti ini, kita bisa belajar jarak jauh, maka kita akan bersyukur. Maka bagaimana kita memiliki hati seluas lautan untuk mewujudkan merdeka belajar, menjadi siswa yang mandiri dan kreatif. Terima kasih. Apabila Pak Irwan ada tutur kata dan perbuatan yang salah, Pak Irwan mohon maaf sebesar-besarnya. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.